Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberi manfaat dan barokah. Ya, untuk ketua kelasnya, Mas Fatah silakan dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Sekarang Bu Guru mau ngecek kehadiran dulu. Ahmad Arga Pratama hadir. Ahmad Fadilul Ifkar, Ahmad Hisam, Zakiatun Nafisa hadir semua ya. Oke, sebelum pembelajaran, karena kita sudah berdoa, marilah kita menyanyikan lagu nasional untuk menambah rasa cinta terhadap bangsa Indonesia. Nah, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Materi kegiatan pembelajaran kita hari ini, kalian kemarin sudah belajar eling bangun datar, luas bangun datarnya yang menyebutkan sifat dan jenis dari bangun datar. Kalian juga sudah melakukan pengukuran untuk mencari luas tapi dengan satuan itu ya, yang kotak-kotak. Nah, nanti kita akan belajar lebih lanjut dari luas bangun datar tersebut. Ya, kita akan mencari luas dari beberapa bangun datar. Kita hafalkan lagi. Bangun datar ada berapa kemarin yang kita pelajari? Satu yaitu selanjutnya persegi panjang, jajar bentang, belang ketupat, dan juga layang-layang. Nah, untuk luas ini nanti kita tambah yaitu ada segitiga. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Gambar apa ya? Gambar siapa ini? Tukang. Nah, tukang apa? Yang sedang apa? Bangunan keramik. Nah, sedang memasang keramik di lantai. Nah, misalkan ini ada pertanyaan ya. Pernahkah kalian melihat pekerja bangunan memasang keramik di lantai? Pada saat memasang ubin atau keramik, pekerja memastikan seluruh ini ruangan yang terpasang ubin dengan rapat, tidak ada yang renggang ataupun berlubang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara tukang bangunan menghitung banyaknya keramik yang digunakan untuk menutup lantai tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, Mbak Naura? menghitung luas dari lantai terlebih dahulu. Oke, Mbak Naura menjawab menghitung luas dari lantai ini. Nah, bisa ya. Jadi nanti untuk menentukan berapa keramik yang akan dibeli, berapa ukurannya, itu bisa menghitung luas lantai ini dulu ya, terlebih dahulu. Sekarang kalian bisa melihat tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan, yaitu kalian ya, peserta didik mampu mendekomposisi bangun datar gabungan, lalu menemukan cara menentukan luasnya. Jadi nanti bisa dari persegi, persegi panjang, trapesium, jajar genjang, belah ketupat,
layang-layang dan juga segitiga, itu nanti bisa kalian rangkai, bisa kalian komposisikan menjadi satu untuk dihitung luasnya. Nah, bagaimana cara menghitung luasnya? Nanti akan kita pelajari. Lebih semangat lagi ya, kita berikan ya semangat. Semangat 5B. Nah, selanjutnya ini akan kita pelajari ya, luas bangun datar. Sebelumnya, kalian bisa membuka buku kalian, buku matematika untuk kegiatan literasi, pembiasaan kita sehari-hari di halaman 132. Dibaca dulu ya. Silakan anak-anak, ini kita akan membahas tentang luas bangun datar. Pengertian luas bangun datar, yaitu luas daerah bangun datar adalah ukuran yang menunjukkan besar kecilnya daerah bangun satuan. Nah, seperti kemarin kalian menghitung kotak ya, setiap kotak, setiap berapa satuan luasnya dari suatu bangun datar. Ini nanti kita akan lebih luas lagi menghitungnya, ya. Itu pengertian dari luas bangun datar. Nah, sekarang ini, yang pertama, luas persegi panjang. Nah, apa yang kalian temukan jika ada daerah persegi panjang seperti gambar di samping? Bagaimana cara menghitung luasnya? Misalnya, nih pinjam buku. Ini bentuknya bangun apa ini? Persegi panjang, karena dia mempunyai panjang dan mempunyai lebar. Nah, untuk menghitung luasnya, maka kita menghitung panjangnya dari bangun tersebut dikalikan dengan lebar. Nah, ini ya, luas daerah persegi panjang dapat dihitung dengan cara yaitu panjang dikalikan lebar. Misalnya, panjang suatu persegi panjang adalah 10 dan lebarnya 5, maka dikalikan 10 dikalikan 5. Satuannya misalkan cm, maka 10 dikalikan 5 berapa? 50 apa satuannya? 50 cm persegi ya. Kalau kalian kan tidak menggunakan satuan persegi kemarin, tapi kalau luas menggunakan satuan persegi. Yang ketiga, bangun apa ya? Kalau saya garis seperti ini, apakah masih segitiga? Masih, karena sisinya ada 3 ini ya. Ada tinggi, ada alasnya, ada sisi miringnya. Ini segitiga. Nah, untuk menentukan luasnya, setengah dikalikan alas dikalikan tingginya. Nah, ini ya. Alas kali tinggi dibagi 2. Itu sama saja. Yang selanjutnya, ini bangun apa? Trapesium. Kemarin kalian sudah kenal ya? Trapesium. Nah, seperti yang ada di gambar ini. Trapesium itu mempunyai sisi atas. Ini yang bawah dinamakan alas. Dan dia mempunyai tinggi. Maka untuk menghitung luasnya yaitu setengah dikalikan dengan sisi atas ditambah sisi alas dikalikan tinggi. Selanjutnya yang sering membuat layang-layang. Dalam layang-layang itu ada yang dinamakan dengan diagonal. Untuk menghitung luasnya, setengah dikalikan dengan diagonal yang pertama dan dikalikan lagi dengan diagonal yang diagonal yang kedua. Ada yang ditanyakan? Nanti lebih jelasnya ke lembar kerja atau soal. Sekarang akan guru bagikan berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Ini lembar kerja peserta didik. Tugasnya nanti yang pertama yaitu kerja kelompok membuat denah ruangan yang sederhana. Dan yang tugas kedua setelah selesai yaitu tugas mandiri atau tugas individu. Nah, sekarang peralatannya disiapkan dulu. Yang telah kalian bawa, yaitu ada kertas lipatnya, sudah siap. Coba diperlihatkan kertas lipatnya. Penggaris
dan alat tulis yang lainnya. Lem dan gunting. Siap ya? Ini kertas yang digunakan untuk menempelkan atau merangkai dari beberapa bangun datar yang dibuat denah rumah atau ruangan sederhana. Buatlah denah rumah atau bangunan sederhana dengan ketentuan ini. Denah rumah atau bangunan berbentuk bangun datar sesuai pilihan atau kreasi kalian. Nah, di dalam ruangannya nanti ada 4 sampai 6 ruangan. Ya, dan bentuknya juga harus sama, yaitu bangun datar. Lanjutnya, kalian bisa menempel yang sudah kalian lakukan pengukuran untuk membuat denah. Ya, ditempelkan sesuai dengan kertas yang kalian pilih warnanya. Setelah selesai, kalian bisa menghitung luas dari masing-masing bangun yang kalian buat dan jawabannya tuliskan di lembar jawaban. Untuk pengerjaannya, Bu Guru berikan waktu 30 menit dari sekarang. Bisa? Bisa ya? Nah, untuk menambah semangat kita ya kita eksekusi dulu biar nanti kerjanya proyek kalian juga lebih mantap loh. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tepuk tangan. Digulung-gulung sambil tertawa. Kalian bisa mulai dari sekarang sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan di lembar kerja. Mewakili 1 maju ke depan nanti mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 1 silakan maju. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 silakan maju di depan. Nah, coba perlihatkan ke depan. Coba sekarang perlihatkan semua ke teman-temannya hasil dari kerja kelompok. Contohnya diperlihatkan. Silakan kelompok 1 untuk presentasi. Denah ruangan terbentuk persegi panjang. Luas 1, panjang kali lebar 9 kali 8. Luas 3, panjang kali lebar 10 kali 6 sama dengan 60 cm. Luas 6, panjang kali lebar sama dengan 6 kali 5 sama dengan 30 cm. Kami dari kelompok 3 membuat denah berbentuk trapesium. Luas 1/2 kali alas kali tinggi sama dengan 1/2 kali 2 kali 14 sama dengan 77 cm. Luas 2, panjang kali lebar sama dengan 10 kali 6 sama dengan 60 cm. Di kelompok 3 5. Oke, ada 5. Ada 5 ya di sini. Ya, dari hasil kelompok 3. Sebutkan Mbak, ini berarti apa? Ruang bentuknya adalah Ruang keluarga ya, berbentuk persegi. Nah, terus yang terakhir ini adalah berbentuk Trapesium. trapesium. Oke. Maka kita berikan aplaus untuk masing-masing kelompok. Silakan kembali ke tempat. Untuk selanjutnya, setelah kalian bekerja kelompok, kalian nanti akan menyelesaikan soal sebagai evaluasi luas bangun datar, yaitu ada soal individu yang bisa kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak berkelompok lagi ya. Ada 5 soal yang nanti kalian bisa selesaikan. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas kelompok, mengerjakan tugas individu, tiba saatnya kita menyimpulkan ya apa sih yang sudah kita
pelajari apa yang sudah kamu dapatkan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Siapa yang berani menyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Mas Iif. Bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Bisa, bangun datar yaitu adalah bangun yang dibatasi oleh garis apa? Garis lurus ataupun garis lengkung. Karena menyimpulkan dari hasil kesimpulan yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Mas Iif dan juga Mas Aska. Nah, ada kuis ini, ya, ada kuis. Ini ada benda di sini, ada buku. Nah, untuk menghitung luasnya bagaimana? Siapa yang tahu? Apa? Panjang dikalikan lebar, betul atau tidak? Nah, Mas Jadi mendapatkan bintang 5. Nanti hadiahnya ada di kantor ya. Oke, kalian sudah paham ya? Bagaimana perasaannya? Senang? Sudah paham pelajarannya? Ada yang mau ditanyakan? Berarti sudah paham semuanya. Nah, nanti kalau memang kalian belum paham tentang menghitung luas dari bangun datar, bisa belajar lagi dengan teman-temannya atau bisa bertanya langsung dengan Bu Guru. Nah, jadi kalau kalian selalu semangat, kalau kalian selalu mau tahu, ya, pasti belajarnya juga akan mudah. Materi yang akan datang ini karena sudah selesai dari materi di bab 5 yaitu luas bangun datar, maka kita hanya akan mengerjakan soal-soal latihan untuk menghadapi semester ganjil atau sumatif akhir semester. Nah, itu ya anak-anak, untuk terakhir kalinya pada pertemuan pagi hari ini, marilah kita tutup dengan doa bersama. Kembali Mas Fatah untuk memimpin doanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat ya, semangat 5T. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.